Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Pagi Bu, alhamdulillah baik. Alhamdulillah kita masih dipertemukan di pertemuan pada pagi hari ini. Nah, baik anak-anak, materi kita pada pagi hari ini yaitu terkait dengan pengolahan bisnis retail. Nah, kemarin anak-anak apakah sudah belajar terkait dengan pengolahan bisnis retail? Belum. Nah, baik, di sini Ibu akan menjelaskan terkait dengan materi pengolahan bisnis retail. Perlu kita ketahui, target pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu ada dua. Yang pertama, peserta didik mampu mengenali apa itu bisnis retail, bagaimana itu bisnis retail. Nah, yang kedua, target pembelajaran kita yaitu peserta didik atau anak-anak sekalian bisa memahami transaksi apa saja yang ada pada bisnis retail. Nah, di sini apakah ada yang tahu apa itu bisnis? Ya, silakan Putri. Bisnis itu adalah seseorang yang memiliki usaha baik di dalam bidang jasa atau barang yang tujuannya itu untuk memperoleh keuntungan atau profit dari orang tersebut. Nah, jadi apa yang dikatakan Putri itu benar. Bisnis adalah kegiatan, suatu proses kegiatan yang menghasilkan laba atau keuntungan. Itu yang dinamakan dengan bisnis. Nah, ngomong-ngomong bisnis, materi kita adalah terkait dengan bisnis retail. Nah, kemudian kita gabungkan bisnis retail. Bisnis retail di sini, ini Ibu ada punya skema atau proses. Nah, di sini apakah ada yang bisa menjelaskan terkait dengan bisnis retail? Saya Bu. Ya, Sasi, silakan. Jadi bisnis retail itu menurut saya jenis usaha yang menjual barang secara ecer. Nah, baik. Ada yang mau menambahkan anak-anak? Jadi bisnis retail adalah suatu proses. Nah, ini kita lihat di PPT ya. Perusahaan, kemudian pedagang besar. Nah, perusahaan ini adalah orang yang memproduksi barang dan jasa. Kemudian dari hasil produksinya dijual kepada pedagang besar. Siapa pedagang besar itu? Grosir. Iya, grosir. Pedagang besar menjual produknya yang sudah ada di gudangnya ke retail. Tadi retail siapa? Pedagang ecer. Contohnya seperti apa? Iya. Iya, betul. Kemudian dari warung, kios, toko kelontong dijual lagi ke konsumen akhirnya ini siapa? Iya, ibu rumah tangga. Nah, jadi di sini kalau terkait dengan bisnis retail kita menjual ecernya ke rumah tangga karena konsumen rumah tangga ini banyak sekali kebutuhan yang harus dipenuhi. Kemudian kita masuk pada perbedaan bisnis retail dengan grosir. Di sini bisa kita lihat ya, kalau bisnis retail dari segi tujuannya, yaitu yang pertama, barang atau jasa yang ditawarkan untuk Pribadi. Nah, untuk pribadi maksudnya itu kebutuhan pribadi, kebutuhan rumah tangga. Tapi kalau kita ke grosir, yaitu yang difokuskan tujuannya adalah untuk pedagang ecer. Kemudian yang kedua dari harga produksi. Kalau di bisnis retail mementingkan keuntungan. Tapi kalau di grosir harganya gimana? Lebih murah. Kemudian yang ketiga dari segi target pasar. Kalau di bisnis retail itu adalah siapa tadi? Ibu rumah tangga. Kalau grosir, toko kelontong, kios-kios seperti itu ya. Jangan sampai salah ya anak-anak. Nah, kemudian fungsi dari bisnis retail itu sendiri ada 4. Yang pertama, membantu konsumen untuk memenuhi atau kebutuhannya atau mendapatkan barang dan jasa. Kemudian yang kedua, manfaatnya adalah membantu promosi produk. Jadi, anak-anak, pasti seorang produsen itu selalu menginovasi produk-produknya. Produk-produknya pasti baru. Nah, kalau tidak ada pedagang bisnis retail, mereka tidak bisa mengenalkan produknya ini kepada konsumen. Kemudian yang ketiga, menguntungkan produsen dan grosir. Jadi kalau ada pembelian, maka kita juga membantu para grosir atau perusahaan untuk memproduksi barang.
Yang terakhir, observasi pasar terkait minat belanja masyarakat. Seperti itu fungsi dari bisnis retail. Nah, anak-anak, di sini dari penjelasan yang sudah Ibu jelaskan, apakah kalian sudah paham materi terkait dengan bisnis retail? Ya, ada yang ditanyakan, silakan. Saya, Bu. Iya, yang pertama Dahlia terlebih dahulu ya. Apa perbedaan antara bisnis retail modern sama bisnis retail tradisional? Nah, baik pertanyaannya, bagus. Di sini siapa yang mau menjelaskan terkait dengan pertanyaan dari Dahlia? Saya, Bu. Ya, baik Sasi. Jadi kalau bisnis retail tradisional itu jenis usaha ecer yang masih bersifat konvensional. Iya. Contohnya seperti pembayarannya itu hanya bisa dilakukan secara langsung atau pembayaran secara langsung. Nah, contohnya itu di pasar, transaksi di pasar. Kalau yang retail modern itu jenis usaha ecer yang sudah menerapkan teknologi, contohnya itu tidak hanya bisa pembayaran secara langsung, bisa juga pembayaran melalui e-money, barcode dan lain sebagainya. Contohnya itu di minimarket. Nah, tadi yang tanya Eva, ayo silakan. Apakah bisnis retail itu sangat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi nasional? Nah, baik, pertanyaan yang sangat bagus. Ada yang bisa menjelaskan anak-anak? Saya, Ya, Putri, silakan. mengenai pertanyaan dari Eva, yaitu apakah ada pengaruh? Ya, menurut saya itu ada pengaruh karena Iya. dalam bisnis retail sendiri itu kan melibatkan banyak orang, misalnya produsen sama penjual toko retail itu. Jadi dengan adanya hubungan tersebut itu akan meningkat atau memperlancar roda perekonomian. Jadi perekonomian itu juga bisa berjalan dengan baik. Betul. Baik, Arin, silakan. Dari penjelasan Ibu tadi Ya. bisnis retail, adakah kelemahan dari bisnis retail itu sendiri? Terima kasih. Ya, baik. Ada yang bisa menjelaskan anak-anak terkait dengan pertanyaan Arin? Saya, Bu. Ya, Rasida. Kelemahan bisnis retail adalah persaingan yang sangat ketat dikarenakan usaha retail yang menjamur tanpa menggunakan peraturan retail yang jelas dari pemerintah, dan juga promosinya kurang menarik. Tadi juga di video sudah dijelaskan bahwa tidak ada pelaporan administrasi, terus dianggap tidak serius. Nah, baik anak-anak, di sini ada yang ditanyakan lagi terkait dengan penjelasan Ibu? Tidak. Ya, baik. Saya kira materi yang sudah Ibu jelaskan dan dari pertanyaan anak-anak sudah memahami kita semua terkait dengan bisnis retail. Nah, sekarang Ibu meminta untuk ketua kelasnya membagi menjadi 2 kelompok. Ya, silakan dibagi untuk kita melakukan permainan yang mana ini akan mengasah. Saya ingin tahu seberapa tingginya pengetahuan kalian terkait dengan bisnis retail. Silakan dan dibagi kelompoknya. Sudah menjadi 2 kelompok ya. Kelompok 1 siapa saja? Oh ya, berarti yang kelompok 2 yang sebelah belakang. Baik. Jadi anak-anak, di sini Ibu memiliki 2 media ya. Di sini untuk kelompok 1 dan yang sebelah sini untuk kelompok 2. Ibu meminta perwakilan dari kelompok 1 maju ke depan dan perwakilan kelompok 2 maju ke depan. Silakan. Nah, baik. Eva kelompok 1, Rosida kelompok 2. Jadi nanti permainannya seperti ini ya. Ibu akan memberikan waktu kalian 5 menit. Kemudian waktu itu akan berjalan. Kalian memilih itu yang ada di media ini. Jadi kalian memilih soal yang sudah ada di media ini. Kemudian nanti kalau sudah bisa menjawab melihat soal, langsung kembali ke kelompoknya untuk mendiskusikan jawabannya. Kalau sudah bisa menjawab, maju lagi ambil soal lagi. Seperti itu seterusnya sampai waktu 5 menit habis. Bisa dipahami? Bisa. Oke, baik. Agak ke sini. Nah, jadi nanti dalam waktu 5 menit kalian ambil soal, kembali didiskusikan lagi ya. Mulai dari sekarang. Dibaca soalnya, kemudian
didiskusikan sama kelompoknya masing-masing. Silakan kelompok 1, siapa yang mau menjawab? Ya, silakan Dahlia. Kelompok 2, siapa yang mau menjawab? Ya, silakan Sasi, maju ke depan. Sama itu ya, anak-anak bawa HP-nya. Kemarin sudah Ibu bilang ya, bawa HP. Silakan Dahlia, tadi kelompoknya menjawab soal keberapa? Ke 1. Ke 1. Ini ya soalnya. Soalnya bagaimana tren yang terjadi pada bisnis retail tahun 2023, betul? Ya, ayo silakan. Jawabannya apa kelompok 1? Jawabannya, tren yang terjadi pada bisnis retail di tahun 2023 adalah pemasarannya menggunakan media sosial seperti TikTok, IG, gitu. Kemudian juga melalui e-commerce seperti Shopee, Lazada, dan lainnya. Nah, baik. Kita buktikan bersama-sama ya anak-anak. Jawaban dari kelompok 1 apakah benar? Di sini ada scan barcode, jadi kita scan. Silakan kelompok 1. Di scan, nanti muncul link. Nah, kita dengarkan bersama-sama. 2023 untuk bisnis retail menarik sekali ya. Nah, ini salah satu yang menarik adalah omnichannel. Omnichannel merupakan salah satu tren terkait dengan cara bagaimana mereka memarketkan produk-produk mereka. Ini terdengar ya anak-anak? Tidak pernah kepikiran kalau misalkan toko-toko offline selama ini kita harus ke toko melihat barang, mau mencoba barangnya, kemudian bahkan kita harus melakukan transaksi secara langsung, tapi dengan secara omnichannel ini kita bisa melakukan sistem yang lebih efisien mengenai waktu, kemudian juga kita juga bisa mendapatkan beberapa pilihan di satu momen tanpa kita harus berpindah dari satu merchant atau satu site ke tempat yang lain. Kemudian juga social commerce dan live streaming. Mungkin Anda sudah biasa menyaksikan sebuah platform sosial media yang menyediakan layanan live streaming untuk berjualan. Ini sangat interaktif ya, saudara-saudara. Kalau kita lihat, mereka sembari berdagang. Nah, jadi jawaban dari Dahlia atau dari kelompok 1 apakah benar? Dari video benar. Tadi ada omnichannel, kemudian bisa live di YouTube, TikTok, dan lain sebagainya ya untuk menawarkan produknya. Kemudian kelompok 2 silakan yang mau menjawab. Kelompok 1 berdiri di sini terlebih dahulu. Silakan kelompok 2. Kelompok 2 tadi menjawab soal nomor berapa? 4. Yang ini ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara untuk meningkatkan penilaian pada bisnis retail? Silakan kelompok 2. Jadi menurut kelompok kita, cara meningkatkan penjualan pada bisnis retail itu ada 5. Yang pertama, mengutamakan kualitas barang atau jasa. Yang kedua, hadir untuk pelanggan. Yang ketiga, meningkatkan jumlah barang dan jasa. Yang keempat, memberikan promo. Dan yang kelima, memanfaatkan teknologi. Nah, dari jawaban kelompok 2 kita buktikan apakah benar yang dikatakan oleh Sasi dari kelompok 2. Silakan di scan barcode-nya. Nah, silakan dikeraskan ya untuk teman-temannya. Nah, jadi jawaban dari kelompok 2 apakah benar anak-anak? Benar. Nah, jadi skor untuk kelompok 2 yaitu sebesar 20 poin dan skor untuk kelompok 1 sebesar 30 poin. Ini adalah kelompok 1. Beri aplaus. Ya, silakan kembali ke tempatnya masing-masing.
Jadi anak-anak sekalian, terkait dengan materi yang sudah Ibu jelaskan, saya kira anak-anak sudah paham terkait dengan materi bisnis retail. Nah, untuk itu, di sini materi terkait dengan bisnis retail cukup sampai di sini saja. Nah, untuk pertemuan berikutnya, anak-anak bisa melakukan membaca-baca buku atau mencari di internet terkait dengan transaksi bisnis retail yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Paham anak-anak? Paham, Bu. Nah, baik. Jika nanti ada pertanyaan terkait dengan materi pembelajaran hari ini, anak-anak bisa menanyakan melalui WhatsApp atau bisa menemui Ibu di ruang guru ya. Nah, cukup sekian dari Ibu. Jika ada salah kata, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.